Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Vanessa dengan NIM 19046122. Pada malam ini saya akan menjawab ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 1 dengan dosen pengampu saya, Hera Astuti. Yaitu pertanyaan pertama, yaitu mengapa pada saat masuknya bangsa Barat malah memporak-porandakan Nusantara, sedangkan pada saat pedagang India, Cina, dan Arab, Nusantara hanya mengalami keadaan baik-baik saja. Menurut saya yaitu para pedagang India, Cina, dan Arab, ia datang ke Nusantara itu hanya sebatas ingin mencari rempah-rempah saja, dan ia tidak memiliki niat untuk melakukan ekspansi atau menanamkan kekuasaan di Nusantara. Sedangkan bangsa Barat, ia awalnya memang bertujuan untuk berdagang ke Nusantara, tetapi saat ia melihat kekayaan yang ada di Nusantara, ia malah merubah haluannya untuk menetapkan kekuasaannya di Nusantara tersebut, sehingga untuk menetapkan kekuasaannya di Nusantara, ia malah memporak-porandakan Nusantara, bahkan ia melakukan adu domba di Nusantara sehingga ia bisa menetap di Nusantara tersebut. Yang pertanyaan kedua yaitu strategi Belanda dalam menanamkan kekuasaannya di Nusantara. Yang pertama yaitu kongsi dagang, yang kedua monopoli dagang yaitu berupa ekspedisi dan ekspansi di berbagai wilayah Nusantara. Yang ketiga praktik adu domba. Contohnya yaitu saat Belanda mengadu domba di kerajaan Aceh, ia mengadu dombakan para sultan-sultan di sana sehingga ia mampu merebut kerajaan Banten dan menjadikan kerajaan Banten sebagai boneka Belanda. Yang keempat yaitu melakukan kerajaan yang ada di Nusantara. Yang pertanyaan ketiga yaitu apa saja aplikasi jagoan VOC? Menurut saya yaitu jagoannya ia melakukan aplikasi 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Sedangkan pertanyaan yang 3B-nya yaitu apakah Indonesia masih melakukan semboyan pemilik negara adalah pemilik agama? Menurut saya yaitu tidak, karena Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang mana telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2 yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat pertanyaannya yaitu kenapa kerajaan Aceh menang melawan VOC? Karena sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan adanya daya juang yang tinggi yang bersumber dari kehidupan religius, adat yang kukuh, serta kuat dalam menghadapi penjajahan. Dan para pemimpin yang ada di Aceh tersebut memiliki konsep dan konsisten dalam memimpin sebuah negerinya tersebut. Karena hal itu kenapa setiap para Belanda atau VOC melakukan penyerangan di Banten, di Aceh, kerajaan Aceh selalu menang dan salah satu kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Yang kelima yaitu makna dari perkuliahan sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam ini, yaitu makna dari perkuliahan ini yaitu kita bisa mengetahui dan mengambil ilmu dan bahkan kita mengetahui dari bagaimana bentuk sejarah perjuangan dan bagaimana bentuk dari sejarah dari bangsa-bangsa lain masuk ke Nusantara. Dan makna perkuliahan sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam ini bagi saya, kita dapat mengetahui dan mengambil nilai dari sejarah tersebut dan dijadikan pelajaran bagi kita semua pada saat ini, dan suatu saat menjadi pendidik kita juga dapat memberikan nilai dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, sehingga kita bisa berbaginya kepada generasi di bawah kita atau selanjutnya. Sekian dari saya, Serlia Vanessa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.